kita mau membahas tentang hubungan undang-undang dasar dengan NKRI, demo besar-besaran kemarin, dan wacana pembubaran DPR. Kita coba lihat dari kacamata konstitusi, politik, sampai suara rakyat. Siap ya, mungkin diskusi kali ini bakalan panas banget, jadi kalian tonton terus sampai habis. Oke, pertama-tama kalau kita tarik ke dasar, UUD 1945 itu fondasi negara. Dari UUD lahirlah NKRI sebagai bentuk final negara dengan sistem trias politika, eksklusif, legislatif, yudikatif. DPR adalah bagian penting karena dia mewakili rakyat dalam membuat undang-undang. Jadi, kalau ada wacana bubarin DPR, itu bertentangan dengan semangat UUD. Teorinya mulus banget, Ray, tapi coba kita lihat dari prakteknya. DPR itu seharusnya wakil rakyat, tapi nyatanya mereka lebih sibuk mikirin partai dan kursi. Demo kemarin itu jelas-jelas muncul banget banyak kontroversi, kayak keresahan rakyat tentang yang merasa undang-undang dasar tuh dilanggar dan kelewatan. Jadinya perspektif rakyat kepada undang-undang itu tuh menjadi banyak permasalahan. Jadi jangan salahin rakyat dong kalau mereka banyak sekali menunjukkan unjuk rasa kemarin. Ya benar, rakyat demo itu justru tanda cinta NKRI. Kalau rakyat cuek, mereka diam saja. Tapi karena mereka peduli UUD dan NKRI, mereka turun ke jalan. Ironisnya, pejabat bilang demo bikin lucu. Padahal lucu muncul karena pejabat tidak konsisten menjalankan konstitusi. Ya, aku setuju pada omongannya tadi itu. UUD 1945 menegaskan kedaulatan di tangan rakyat. Jadi kalau DPR menghindar itu, rakyat punya hak untuk protes. Demo kemarin itu bukti rakyat masih sadar bahwa NKRI berdiri di atas konstitusi. Kalau kondisinya dipikir, bukan ketat. Tapi lucunya, DPR itu baru serius kalau ada kamera. Rakyat demo ribuan orang, mereka tuh pura-pura nggak dengar. Kalau ada media pun langsung rajin bicara. Jadi jangan heran kalau muncul teriakan bubarin DPR, lengserkan DPR. Itu tuh wajar karena itu bukan sekedar emosi, tapi rasa muak yang udah bertumpuk dari lama sampai sekarang dan meledak menjadilah pendemo yang ribuan orang itu isinya. Tapi kita harus hati-hati juga. Kalau DPR dibubarkan, kita bisa masuk ke arah otoriter. Karena di UUD, DPR itu fungsi pengawasan. Kalau hilang, kekuasaan presiden jadi terlalu besar. Jadi wacana bubarin DPR itu harus dipahami sebagai kritik keras, bukan sebagai solusi praktis. Ya, tapi kritik keras itu muncul bukan tanpa alasan. Mereka sudah terlalu sering dikhianati. Mereka kayak ibu katakan masalah salah, bahkan korupsi berjamaah. Jadi wajar muncul suara ekstrim. Itu kayak alarm, hey DPR jangan main-main dengan UUD, karena itu fondasi NKRI. Tapi kalau alarmnya terus bunyi, bubarin DPR, masyarakat bisa salah paham dong. Seolah-olah solusinya cuma itu. Padahal kita butuhin reformasi, bukan penghapusan lembaga. Tapi Ray, jangan salah kaprah. Kemarin tuh orang-orang demo bukan karena mereka tuh nggak ngerti gimana cara DPR berjalan, tapi karena mereka tuh merasa DPR tuh sekarang jalannya nggak sesuai sama undang-undang dasar yang berlaku. Kalau wakil rakyat nggak mewakili rakyat, itu udah pengkhianatan besar. Wajar dong rakyat merasa tiang penyangga NKRI mereka itu terasa lapuk dan sudah nggak kokoh lagi. Ibaratnya kontrakan elit, biaya rakyat yang tanggung, tapi penghuninya bikin ribut. Kalau kayak gini wajar kan pemilihan belakangan. Masalahnya, tiap ada kritik, DPR pura-pura budek. Mereka baru melek kalau musuhnya terancam. Jadi, bubarin DPR bukan sekedar slogan, tapi cara rakyat bilang, kami bos kalian, bukan sebaliknya. Tapi tetap jangan lupa, tanpa DPR, check and balance hilang, itu bahaya buat NKRI. Jadi, demo harus dilihat sebagai energi rakyat untuk mengingatkan, bukan sebagai alasan untuk meruntuhkan lembaga. Ya sih, tapi energi rakyat juga bisa habis kalau DPR tetap keras kepala, kalau mereka masih main-main dengan undang-undang. Jadi jangan salahkan rakyat kalau suaranya makin ekstrim, karena NKRI cuma bisa kuat kalau fondasinya yaitu undang-undang
benar-benar dihormati. Oke, berarti dari sini jelas ya, hubungan Undang-Undang Dasar dengan NKRI itu kayak fondasi dengan rumah. Kalau misalnya fondasinya dipelintir, rumah pasti akan retak. Demo kemarin adalah bukti bahwa rakyat peduli NKRI. Karena mereka nggak mau rumah itu roboh. Teriakan bubarin DPR bukan solusi, tapi peringatan keras buat para DPR. Oke, diskusi kita cukup buat hari ini. Intinya DPR harus balik ke fungsinya sesuai dengan undang-undang. Kalau enggak, rakyat pasti akan marah dong. Semoga pejabat yang dengerin gak cuma senyum di depan kamera, tetapi benar-benar kerja buat kita semua. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga podcast kali ini memberikan manfaat buat para pendengarnya dan kalian lebih paham akan politik. Ya, dan terima kasih. Dadah.